Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, walaupun pengajian ini khusus dalam rangka mengkaji ulang peristiwa Isra Mi'raj, kita awali dengan Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sholatan kamilatan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afidh alaina min fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifina bikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal karam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mari kita berikrar dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa alhaqni bis shalihin. Nas'aluka al-ijabah wa shifaa li hasil maut. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa alal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat
Amin ya rabbal alamin. Subhanallah adada ma khalaq, subhanallah mil'a ma khalaq, subhanallah adada ma fil ardi wassama, subhanallah mil'a ma fil ardi wassama, subhanallah adada ma ahsa kitabu, subhanallah mil'a ma ahsa kitabu, subhanallah adada kulli syai', subhanallah mil'a kulli syai'. Alhamdulillah adada ma khalaq, walhamdulillah mil'a ma khalaq, walhamdulillah adada ma fil ardi wassama, walhamdulillah mil'a ma fil ardi wassama, walhamdulillah adada ma ahsa kitabu, walhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu, walhamdulillah adada kulli syai', walhamdulillah mil'a kulli syai'. Bapak, Ibu, jamaah al-ar yang dimuliakan Allah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang peringatan Isra Mi'raj, kita peringati tiap hari dengan 5 kali sholat fardu yang kita laksanakan. Itu tidak lepas daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Cuman ada yang perlu saya tegaskan, bahwa sebenarnya perintah sholat itu sudah terjadi sebelum Isra Mi'raj. Cuman asalnya sholat itu hanya diwajibkan sholat malam saja, dimana awal Nabi menerima wahyu sudah ada perintah sholat. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Maka saat itu, sejak itulah Nabi dan seluruh sahabat para pengikutnya melakukan sholat malam, yang sholatnya tidak tentukan jumlah rakaatnya, cuman tiap-tiap 2 rakaat dilakukan salam. Nah itu asalnya. Ya. Adapun pada saat 27 Rajab Nabi melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau diundang oleh Allah naik ke langit. Itu adalah pengukuhan kewajiban sholat 5 waktu dengan berjamaahnya. Jadi perintah sholatnya secara umum sudah terjadi sebelum Isra dan Mi'raj. Sementara pada saat Mi'raj beliau ketemu di Rafraq Musyawan, di situ beliau dikukuhkan untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam dengan berjamaahnya. Yang semula kita sudah tahu semua, tadinya Allah memerintahkan sholat itu berapa kali? 50 kali. Yang artinya sebenarnya Allah kepengen kita itu selalu dekat dengan beliau. Kalau jadi Pak Ipul 50 kali sehari, setengah jam sekali Pak Ipul kedah adan, Pak. San anggeus nyuci geus kedah lireun heula salat. Betul kan? Nuju masak adan lireun heula. Betapa repotnya. Tetapi karena Islam ini adalah agama mudah dan Nabi rahmatul alamin, beliau pada saat menerima itu ketemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi Musa berkomentar, Muhammad tidak akan mampu umatmu untuk melaksanakan seperti itu. Ayo kamu, nah, datang lagi ke situ usul, nah, diusulkan, dikurangi 5 jadi 45. Masih berat terus berulang-ulang sampai akhirnya ditetapkan sudah 5 kali aja, tetapi nilainya setiap kali 10. Jadi 5 kali 10 tetap 50. Nah ini hikmahnya apa nih? Ada 2 hikmah. Yang pertama, kenapa perintah sholat 5 waktu itu nggak cukup dengan perintah hakimus sholah, harus datang sendiri. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat ini adalah merupakan ibadah yang paling istimewa, dan itulah ibadah yang paling pokok yang menentukan iman. Nabinya dipanggil ke sana. Karena itu kesimpulan para ulama berdasarkan pernyataan Nabi, kalau ingin tahu orang itu ada iman, kalau udah ada sholat.
Ada sholat, ada iman, tiada sholat, hilang iman. Pegang ini. Betul? Betul? Sekali lagi, ada sholat, ada iman, tiada sholat, gugur iman. Sehingga para ulama berpendapat, siapapun punya amal, apakah dia haji, apakah saum, sedekah, baru amal itu akan diterima kalau sholatnya sudah ada. Disebut as-sholatu imaduddin, sholat tiang agama, tiang pahala. Ayana pahala itu kayaknya sholat. Sanaya sholat mah kayak di mana ngadegna. Ini yang penting kita perhatikan. Paham? Paham? Yang kedua hikmahnya yaitu adalah dengan berulang kali Nabi usul, artinya kita jangan pernah bosan berdoa pada Allah. Sudah terpenuhi ini, kita doa lagi. Kita terus saja berdoa itu. Fa idza faragta fansab, pelajaran. Jangan mentang-mentang kita minta sesuatu udah dikabul berhenti kita berdoa. Enggak boleh itu. Tuh hikmah yang baru dikatakan di sini. Paham? Paham? Misal Pak Dodi berdoa pengen rumah yang berkah, terkabul. Apa berhenti? Jangan, minta lagi berdoa. Terus berdoa. Tadi saya isyaratkan semula Allah meminta 50 kali. Itu artinya kita harus selalu menghadap pada Allah. Karena tugas manusia adalah hanya mengabdikan diri pada Allah. Tidak ada tugas lain. Kemudian peringatan Isra Mi'rajnya sebenarnya sudah kita lakukan. Pada saat Nabi akan menghadap Allah itu setelah langit ketujuh itu. Ini saya potong-potong aja karena kalau cerita Isra Mi'raj di pesantren, Pak, tiba ada isya nepi ka subuh, Pak. Kitabnya kitab Dardir itu dengan segala macam cerita kiai. Tapi anehnya itu santri nggak ngantuk, Pak. Kalau ajangan sudah cerita Isra Mi'raj dengan segala macamnya. Ini Pak Rifki juga mungkin pernah dulu di pesantren belajar kitab Dardir itu. Ada satu hal yang sudah kita amalkan di samping sholat 5 waktu adalah dialog waktu Nabi akan menghadap Allah. Kata malaikat Jibril, Muhammad, sampaikan dulu ucapan penghormatan. Beliau mengatakan at-tahiyatus shalawatut thayyibatu lillah. Lalu dijawab oleh Allah. Apa jawab Allah? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Mendengar jawaban itu Nabi enggak egois. Bukan hanya saya yang akan ingin selamat. Lalu Nabi langsung assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mungkin baru pagi ini saya diceritakan tentang dialog ini. Padahal itu adalah cerita Isra Mi'raj itu. At-tahiyatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah apa tadi? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Lalu dijawab oleh Nabi, jangan saya saja, kami ini sebagai pemimpin assalamu alayna, maka jadilah umat Muhammad sebagai umat yang marhumah dari Allah. Khairu ummah. Mendengar ini langsung spontan malaikat Jibril pendampingnya mengatakan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Mendengar malaikat Jibril mengucapkan itu, seluruh malaikat di langit mengucapkan Allahumma, ayo bareng, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala wa ala ali Ibrahim wa barik ala wa ala kama barokta innaka. Itu terjadi pada saat Mi'raj itu. Namanya sadar pada kita peringatan Isra Mi'raj tiap hari. Baik, beberapa hal yang ingin kita bahas di sini, tentunya yang paling prinsip menyangkut akidah, karena peristiwa di Isra dan Mi'raj ini adalah ujian keimanan.
sampai di mana keimanan umat waktu itu yang terjadi peristiwa ini setahun sebelum hijrah, tahun ke-10 lah atau tahun ke-11 setelah Nabi diangkat Rasul. Pada saat Nabi melaksanakan Isra Mi'raj pun subuh sudah ada lagi di Masjidil Haram. Nabi merenung, kebingungan bagaimana cara menyampaikannya. Sudah pasti ini bakal ada penolakan yang keras. Sudah dibayangkan itu. Maka Siti Aisyah meriwayatkan malam subuh itu Nabi merenung, kebingungan bagaimana cara menyampaikannya. Betul juga, datang Abu Jahal, Muhammad, sepertinya kamu nggak seperti biasa, ada persoalan yang perlu disampaikan. Oh iya, katanya, ada apa? Diceritakan. Tadi malam aku melakukan perjalanan Isra dari Masjidil ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa aku naik ke sana ke langit. Wah, Muhammad gila ini. Nah, betul itu. Nah ini, baik, nanti lanjutkan ceritanya. Hanya seorang yang spontan mengakui kebenaran itu, karena Abu Jahal ini minta izin untuk mengumpulkan orang Quraisy. Muhammad mau menyampaikan kepada kaum ini, iya, atas bantuan Abu Jahal. Nah di sini ada hikmah. Kadang-kadang dakwah itu dibantu oleh musuh, Pak. Ya, ini di luar dugaan. Nabi bingung cara bagaimana untuk menyampaikan, malah Abu Jahal berjanji ingin membantu Muhammad, kita kumpulkan, tapi tujuannya bukan untuk membenarkan, ingin mempermalukan Nabi Muhammad. Kumpul. Setelah kumpul, kaum-kaumku, Muhammad punya cerita ini. Kamu mau percaya enggak? Jauhnya jarak dari sini ke Masjidil Aqsa saja harus ditempuh 40 hari waktu itu. Perjalanan 40 hari. Berjalan pulang 40 hari. Ini enggak sampai semalam. Rasa-rasanya Muhammad ini udah gila, kata Abu Jahal. Maka saat itu orang yang sudah beriman pun banyak yang murtad itu. Tapi tiba-tiba Abu Bakar datang itu. Waktu Abu Jahal sedang mempermalukan Nabi, Abu Bakar datang. Abu Jahal nanya, Abu Bakar, ini saudaramu udah gila tadi malam. Ceritakan. Abu Jahal, apa Muhammad mengatakan dia berangkat sendiri atau diberangkatkan? Katanya diberangkatkan. Apa jawab Abu Bakar? Nah inilah ujian imannya. Jawab Abu Bakar, kalau dia diberangkatkan oleh Allah, lebih dari itu pun aku percaya. Disitulah gelar Abu Bakar As-Siddiq keluar. Karena dia yang paling membenarkan apapun yang dikatakan, karena Nabi mustahil dusta. Itu keyakinan Abu Bakar. Nabi mesti benar. Leuwih ti eta ge kaulama percaya. Kalau dia mengatakan berjalan sendiri, aku nggak percaya. Kalau diberangkatkan oleh Allah, Allah yang punya. Akhirnya Abu Jahal yang akan mempermalukan itu, dia malu sendiri. Malah dia yang mempermalukan di hadapan umum. Orang yang tadinya sudah beriman malah iman kembali mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Dan banyak cerita-cerita yang lain. Ada yang nanya tentang bagaimana ciri-cirinya Masjidil Aqsa dan sebagainya. Lalu kamu dapat apa di perjalanannya? Kebetulan di perjalanan itu Nabi pernah bertemu dengan sekelompok yang pulang dagang dari Syam itu. Yang kesasar, yang kekurangan air. Tatkala orang itu datang ke Mekah, ditanya, betul itu. Semakin banyak orang yang percaya waktu itu. Ini cerita tentang kebenaran itu. Jadi banyak cerita di dalam Isra Mi'raj ini yang wajib kita ambil pelajaran dari situ. Pelajaran yang kedua, ini yang paling pokok, adalah apakah perjalanan Isra Mi'raj itu
Karena sampai sekarang juga masih ada yang berpendapat Nabi perjalanan Mi'raj Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja, tidak dengan fisiknya. Kemudian pandangan ahli sunnah wal jamaah bahwa beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj birruhi wal jasad. Nah, ini harus ada argumentasi ini. Apa argumentasinya yang menguatkan bahwa kelompok ahli sunnah wal jamaah mengatakan beliau mengalami perjalanan itu birruhi wal jasad? Ini alasannya pertama dengan ayat Al-Quran yang tolong dibaca oleh Pak Rifki, Al-Isra ayat 1. Nah, silahkan. Silahkan Bu buka surat Al-Isra ayat 1. Nanti kita bahas. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Biar barkah semua bahwa kita sudah menerima membenarkan Isra Mi'raj, mari kita baca bersama seayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Ini dalam ayat ini saja ditemukan dua kata yang membuktikan beliau perjalanan dengan ruh dan jasad. Pertama, ayat ini diawali dengan kata subhana, maha suci. Ini menunjukkan bahwa betul-betul beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Kebiasaan orang Arab kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, beliau mengutakan kata subhanallah. Urang mah kadang-kadang di Bandung mah mun aya nu aneh teh sanes subhanallah. Ada pawe artis waktu saya dulu bertugas di Masjid Agung, aya pawe artis. Penonton di jalan itu bukan mengatakan subhanallah cantik, enggak. Anyir tenaga. Adik saya lama menjadi pegawai di orang Arab, seneng nonton bola. Itu di lapang itu kayak di masjid aja dikir. Kalau ada tembakan yang mau subhanallah. Kalau ada hal-hal yang mengejutkan Allahu Akbar. Jadi main banget dikir gitu. Nah, kenapa subhanallah ini Allah akan menyebutkan sesuatu yang aneh, yang akibatnya ya, kalau Nabi menyebutkan perjalanan ruhaniyah tidak disebutkan dengan jasad, mungkin Abu Jahal tidak akan sekeras itu menolaknya. Dengan penolakan keras Abu Jahal tidak percaya justru karena Nabi menyebutkan perjalanan dengan ruh dan jasad. Dalam ngadongengkeun abdi ngimpi mah nyarulah bisa saja kita juga.
Tadi malam sampai ke Amerika kan gitu. Paham? Nah, ini karena Nabi menyebutkannya birruhi wal jasad. Nah, penolakan ini membuktikan bahwa Nabi menceritakan dengan. Lalu yang ketiga, ini alasan keduanya, alasan kedua. Ayat itu disebutkan bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya. Asra itu sarayasi perjalanan malam. Artinya kalau kita mau mendekatkan diri pada Allah, ini contoh sebaiknya di malam hari itu. Malam hari dalam keadaan sunyi. Ini juga pelajaran buat kita. Jadi Pak Ihsan pengen lebih mantap dekat dengan Allah malam hari. Terutama setelah pertengahan malam. Asra bi'abdi. Kedua, kata bi'abdihi itu, kata abdun adalah manusia yang terdiri antara roh dan jasad. Bahkan dalam penyebutan bi'abdihi pun ini adalah satu penghargaan luar biasa dari Allah kepada baginda Muhammad SAW. Yang dimaksud bi'abdihi itu adalah Nabi Muhammad. Dan ini gelar yang paling tinggi yang Allah berikan kepada manusia, diakui sebagai hamba Allah. Karena manusia itu rupa-rupa penghambaannya. Ada yang menghamba kepada setir, batur jumahan ge nyetir we eta Abdul Setir ngaranna. Ada juga Abdul Pacul, begitu adan tetap aja macul di sawah. Ada Abdul Dirham, artinya orang yang hanya hatena katungkul ku dirham. Abdul Hawa, ada manusia yang mengabdi kepada nafsunya. Manusia itu diharapkan menjadi hambanya Allah, dan ini gelar diberikan pada baginda Muhammad SAW. Dan di sini juga ada satu pelajaran ta'zim. Allah tidak menyebut namanya. Subhanalladzi asra bi Muhammadin, enggak, bi 'abdihi, hambanya. Masya Allah. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Ini, jadi di sini adalah alasan-alasan kuat atau argumentasi yang digunakan oleh orang-orang mengatakan bahwa beliau mengalami perjalanan Isra Mi'raj birruhi wal jasad. Karena kalau roh saja itu ririwa. Kalau hanya jasad saja bangke. Manusia yang hidup terdiri daripada jasad dan roh. Kuat yang kedua. Kemudian alasan berikutnya adalah perjalanan Isra ini menggunakan kendaraan surga. Pada saat Nabi akan melakukan perjalanan, Allah menyuruh malaikat Jibril memilih salah satu buruk yang banyak. Sebenarnya buruk itu di surga lebih 40.000. Tapi yang satu ini terpilih karena sudah tertulis dalam dirinya ada tulisan Muhammad. Kenapa? Dia ribuan tahun di surga telah mendengar nama beliau dan dia sangat mencintai Nabi Muhammad. Jadi buruk yang bernama Muhammad. Tapi ingat, ini telah dipelesetkan oleh Yahudi. Buruk digambarkan sebagai kuda yang berwajah perempuan. Pernah ada yang meninggal gambar buruk? Ada yang pernah? Apa? Ya, kuda bersayap, kemudian wajahnya wajah wanita. Ini ilustrasi Yahudi, Pak. Apa itu? Melecehkan Nabi, dianggap sebagai orang yang senang perempuan, yang senang mewah. Kalau diungkap jadi tahu itu. Tapi orang Muslim yang awam di kampung bangga gambar buruk ditempel di dinding. Pernah melihat itu? Ada yang pernah? Nah, kalau sekarang ada, lebih baik dibakar. Wajib dibakar, karena itu adalah penghinaan dari Yahudi, bahwa Nabi Muhammad dianggap seorang yang suka main wanita, dan kuda itu lambang kemewahan, Pak. Apalagi bersayap. Di mana ya kuda jang-jangan? Benar?
Akal kita tidak menerima itu. Di mana ya kuda wajahnya seperti wanita? Jelas ini adalah bukan perbuatan Yahudi itu. Sengaja ini saya sampaikan. Paham? Nah, dengan alasan menggunakan buruk, ini berarti Nabi dengan fisik. Karena kalau roh nggak perlu kendaraan. Benar Pak? Beres? Kalau roh nggak perlu kendaraan, nggak perlu pakai buruk. Nah, alasan inilah, jadi ini sebenarnya sangat prinsip saya sampaikan, yang mengatakan Nabi perjalanan Isra wal Mi'raj itu birruhi wal jasad, ma zagal basar wa ma togo, sampai dalam surat An-Najmi dikuatkan tidak pernah salah pandangan apa yang kulihat. Wa mata basor, al basor itu ini penglihatan apa yang dilihat. Jadi bukan hanya dengan mata hati tapi juga dengan mata kepala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu hal yang sengaja saya ingin menyampaikan pada pengajian ini khusus. Karena sampai sekarang ada yang bersyukur Nabi perjalanan Isra Mi'raj itu ruhnya saja, karena itu sholat tidak perlu dengan fisik, cukup dengan hati. Nah ke sana ya beloknya Pak. Dan mereka kan Nabi perintah berita itu rohnya saja. Jadi kita itu ini terjadi Pak. Di Tasik ada kelompok yang demikian, sholatnya cukup kuhate asal ingat. Ini akibat dari kepercayaan perjalanan Isra Mi'raj hanya rohnya saja. Jadi sekarang insya Allah kita akan mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah dengan argumentasi yang cukup jelas tadi, bahwa perjalanan Isra Mi'raj beliau adalah birruhi wal jasad. Saya ingin menambah sedikit pelajaran buat kita. Pada saat Nabi diperjalankan Isra Mi'raj ini adalah setahun sebelumnya, itu disebut Amul Huzni. Amul apa artinya? Tahun kesedihan. Nabi tahun itu mengalami duka yang sangat mendalam. Ada apa? Pertama, tahun itu istri tercinta. Siapa? Meninggal dunia. Padahal beliau adalah sebagai tangan kanan Rasul dalam berdakwah, terutama dalam penggunaan harta, sampai seluruh kekayaan saudara hampir habis untuk berdakwah. Tentunya kehilangan beliau, kehilangan ya di samping istri juga teman perjuangan. Tambah lagi tahun itu pamannya yang bernama Abu Talib yang suka menjadi bemper menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab. Suatu ketika Abu Jahal nanya sama Kang Talib, kenapa Muhammad tidak menyerahkan pada kami? Sudah jelas dia menentang agama nenek moyang, tapi kamu sayangnya, kenapa? Kata Abu Talib, Kang Jahal, uing mayakin alim tu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil basyariyah wa ma fi. Saya sudah meyakini agama Muhammad itu agama yang benar. Bayangkan, logikanya, akalnya sudah mengakui kebenaran agama Muhammad, yaitu Islam. Aikontu bi anna dina Muhammad ma fi min khairi adyan ma fi. Agama yang paling bagus ya. Itulah alasanku. Bukan hanya karena keponakan sayang, tapi ada sesuatu yang aneh. Pada saat Abu Talib mau meninggal oleh Nabi dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha, beliau nggak bisa. Nah ini pelajaran buat kita. Padahal dia secara fisik, batinnya sayang pada Muhammad sejak kecil, beliau yang mendewasakan, sampai beliau yang menikahkan dengan Khadijah. Tapi aneh bin ajaib, kalau Allah tidak mengizinkan untuk beriman, betapa beratnya mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut. Ini pelajaran. Inilah yang bikin Nabi sedih. Padahal Nabi, ya am, mang cikat ucapkan la ilaha illallah, baru sampai la, nggak lanjut Pak. Abu Jahal nunggu juga sama. Kang Talib, jangan diikuti Muhammad.
Nabi kekeh mengajak, ya am qul la ilaha lah. Akhirnya dia meninggal tanpa kalimah la ilaha illallah. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Dalam surat Qasas, walakinnallaha yahdi man Muhammad, tidak usah bersedih. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang sekalipun kau cintai. Ini adalah hak prerogatif Allah. Kalau bukan Allah yang membukakan hati, tidak bisa seorang pun. Makanya kita bersyukur, Pak. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ayo ulangi. La ilaha illallah. Ulangi. La ilaha illallah. Dan ini yang harus kita pertahankan sampai hayat. Berjuang untuk itu supaya akhir hayat kita mengucapkan ini, Allahumma barikli wa fima. Dan ini akan menentukan nasib kita, bisa ke surga, terbebas dari neraka. Kalau enggak terbawa ini, enggak bisa ke surga. Kalau tidak la ilaha illallah yang terucap terakhir, tidak akan bisa bebas dari api neraka. Makanya inilah prinsip-prinsip yang ingin saya sampaikan dalam peringatan Isra ini. Mensyukuri ini apa? Perbanyak ulang. Jangan kurang 100 kali mengatakan la ilaha illallah, terus wahdahu. Ulangi, ayo bareng. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kata Nabi, jaddidu imanakum, pelihara iman kamu dengan la ilaha illallah berulang. Karena setan akan menggoda seperti menggodanya Abu Talib waktu beliau sakratul maut. Setan bolong kotatnya Abu Jahal. Setan korinya juga menghalangi sehingga Abu Talib tidak lolos sebagai muslim. Ini menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Talib wafat tanpa membawa iman. Berbeda dengan pandangan Syiah, pandangan Syiah. Nabi sedih bukan main itu. Mang abdi moal tiasa kumaha di akhirat, mal kenging syafaat di akhirat. Mang pasti masuk neraka dengan kekal. Makanya sebagai penghargaan dari Allah kepada Abu Talib yang sayang Nabi, dia menjadi ahli neraka tapi disiksa di neraka semat memuncangan. Tidak seluruh tubuhnya. Ya. Hanya mata kaki, tapi walaupun yang mata kaki kan, kalau badan sakit di ujung jari tetap merasa sakit seluruh badan, benar? Beres? Dan kekal ini. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hikmah lain. Kesedihan Nabi waktu itu juga, di samping beliau kehilangan dua sosok manusia yang sangat penting dalam dakwah waktu itu. Melihat umatnya semakin bulan-bulanan, semakin banyak pengikut, semakin ditekan. Ada yang disiksa, seperti Bilal kan, disiksa. Ibu dan bapak pernah mendengar cerita Sumayyah? Dengan Pak Yasir? Waduh. Ammar bin Yasir? Pernah dengar? Lupa, kita ulangi. Salah seorang yang menjadi mati syahid adalah Pak Yasir namanya. Tatkala seorang tokoh Quraisy mengajak untuk menggalang dana dan kekuatan untuk menggagalkan dan bahkan merencanakan pembunuhan, tiba-tiba peserta rapat itu menyeletuk, wah, akan ngajak menghalangi orang untuk masuk Islam. Kenapa? Pembantumu ketiga-tiganya, Pak Yasir dengan istrinya Sumayyah dan Ammar, semuanya sudah masuk Islam. Betapa marahnya dia karena dipermalukan di hadapan umum. Akhirnya dia maling. Pak Yasir ditangkap, ditanya, kamu benar udah masuk Islam? Iya katanya. Kenapa? Saya ingin selamat dari api neraka. Kamu tidak akan bisa selamat kalau mau tetap mengikut Muhammad. Sekarang kamu bunuh. Silahkan aja. Ini penyiksanya bukan main, Pak. Seperti cerita jenderal yang disayat oleh PKI, Pak. Mula-mula kupingnya dipotong.
hidungnya diiris, lalu akhirnya kemaluannya dipotong, dia disalib sambil terus dipukuli. Pak Yasir ini ya meninggal dalam salib dengan cara pembunuhan yang keji. Nah, dengan cara demikian orang-orang Quraisy itu bukannya bukannya takut, malah semakin empati, banyak empati itu. Kok kejam begini? Kayak ya Fir'aun zaman sekarang itu. Terbunuh. Lalu setelah meninggal diambil istrinya, Sumayyah namanya. Sumayyah, kamu masih mau ikut Muhammad atau ikut aku? Nah, saya tetap ikut suami aja biar bareng ke surga. Maka majikannya marah bukan main ini. Malah dirayu, kalau kamu keluar dari Muhammad, kamu merdeka akan menjadi berisikan olehku. Wah, Sumayyah langsung meludahi wajah majikannya. Kurang ajar kamu berani begini. Maka disiksa Sumayyah dengan apa siksaannya? Ambil 2 ekor unta, Pak. Yang satu ditaruh sebelah kanan kiri, kaki Sumayyah diikat, yang kanan ditaruh dengan unta sebelah kanan, yang kiri. Lalu kuda ini untanya disuruh jalan berlawanan. Langsung terbelah benunan. Dalam sejarah Islam, Sumayyah adalah seorang perempuan yang pertama kali mati syahid. Itulah orang lain mempertahankan agama. Daripada ikut menjadi kafir, lebih baik nggak seberapa, sakit sebentar tapi surga udah menunggu. Paham? Paham? Waduh, tinggal anaknya Ammar namanya. Ammar umurnya di bawah 13 tahun kalau nggak salah. Ditanya, Mar, kamu mau ikut bapakmu dan ibumu itu seperti itu atau mau hidup? Dia mikir, da malah pereun hate. Aku mau ikut bapak aja katanya. Ya syukur kalau mau ikut saya. Jangan ikut Muhammad ya. Ya. Selamat dia, karena dia berpikir dia akan ikut berjuang bersama Rasulullah. Dan benar dia ikut perang Badar itu, Ammar ini. Tapi keselamatan Ammar ini timbul fitnah di kalangan kaum muslimin. Menyayangkan bapakna ibuna mati syahid, sayang Ammar ini dia keluar dari apa? Padahal dia hanya pura-pura. Turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Bisa terjadi dalam keadaan terpaksa seperti itu, dia mau mengikuti maunya orang kafir, tetapi hatinya tetap dalam keadaan iman. Itu ayat berkenaan Ammar bin Yasir itu. Tuh. Makanya kalau di pesantren cerita Isra Mi'raj Nabi subuh, Pak. Karena hal-hal ini yang positif yang perlu kita sampaikan. Paham, Pak? Mudah-mudahan kita zaman sekarang tak perlu seperti Ammar. Betul kan? Tak perlu menyemburkan iman. Kita sekarang ini harus memperlihatkan iman kita, liyakunu syuhada 'alan nas, biar keislaman kita disaksikan orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Nah, tahun kesedihan itu ya Allah mengajak Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa artinya? Kalau kita mau melepas kesedihan dan rasa duka, tidak ada obat yang paling bisa menyelesaikan masalah kecuali kembali pada Allah. Di orang Sunda mempenayannya kasaha abdinya lindung sang badan titip diri jungjunan. Ya. Wor itu tatkala orang sedang galau. Sekarang kalau ibu dalam keadaan kebingungan, jangan curhat kepada orang yang sama-sama bingung, nanti jadi bingung kuadrat. Curhat ke mertua, sebelum tamat cerita kegalauan kita, mertua udah bilang puguh ma oge. Jadi kudu ngadongengkeun anak, kudu teu pernah bingung, nu teu butuh nanaon, hanya Allah itu. Dan Allah pasti mendengar, yaitu dengan Mi'raj langsung. Dan untuk kita
As-sholatu mi'rajul mu'minin. Pelajarannya adalah setiap kita punya masalah, apapun masalah kita, jangan lupa hadirkan masalah itu di hadapan Allah dengan sholat. Siti Aisyah mengatakan Rasulullah itu tidak ada persoalan yang dihadapi kecuali beliau hadapi dengan sholat. Apalagi ayatnya jelas dalam Al-Baqarah, wasta'inu bisabri wassalah. Pegang ini, petunjuk ini. Ayo orang mun aya kasusah teh malah istri ada problem dengan suami curhat pada teman. Nu sarua deh disakiti oleh suaminya. Bukan menyelesaikan masalah itu. Beres? Betul? Menyelesaikan masalah dengan ketakwaan pada Allah. Allah yang punya kita, Allah sayang pada kita. Selesaikan persoalan. Nabi pun demikian. Seolah-olah Muhammad itu urusan Abu Jahal, urusan cetek, urusan umat. Ayo lihat kekuasaanku. Melihat betapa hebatnya kaum Allah. Linuriyahu min ayatina. Ayat-ayat ilahi. Beliau lihat kekuasaan Allah. Yang dengan melihat kekuasaan Allah, dengan kehebatannya, lihat surga, lihat neraka, segala macam. Allah membukakan keagungan Allah pada Nabi sehingga pulang Isra itu tenang. Makanya kalau orang sholatnya benar khusyuk, tidak akan menjadi orang yang banyak mengeluh, akan menjadi orang yang sangat tenang. Aqimus sholata lidzikri. Mudah-mudahan kita bisa sholat seperti itu. Jadi sekarang ini ibu-ibu punya pelajaran dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau ada problematika, misal ingin memilih sesuatu apa ini bingung, ya calon minantu dari mana? Sholat istikharah atau sholat hajat, atau merasa banyak dosa, sholat taubah, atau sholat sunat mutlak saja minta petunjuk pada Allah. Inilah pelajaran yang harus kita ambil dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang ini waktunya terbatas. Makanya saya bilang kalau ingin peristiwa Isra Mi'raj dibahas secara utuh, ini baru sebagian yang paling pokok-pokok saja ini. Ayat yang tadi telah kita baca, Maha Suci Zat yang telah memperjalankan Muhammad abduhu ya, lailan suatu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah ini artinya kita sebagai umat Muhammad harus rajin ke masjid, itu saja. Masjidil Haram adalah masjid yang pertama kali dibangun sejak Nabi Adam alaihissalam. Di situ ada Ka'bah. Sementara Masjidil Aqsa baru ramai, sebenarnya telah dibangun peletakan batu pertamanya zaman Nabi Adam. Cuman bedanya Masjidil Haram direnovasi oleh Nabi Ibrahim, sementara Masjidil Aqsa direnovasi oleh Nabi Yakub. Ya, itu sejarahnya. Alladzi barokna haulah, yang kami berkahi masjid sekeliling itu. Memang kalau masjid ini dibangun karena Allah, dimakmurkan karena Allah, akan memberikan keberkahan sekitarnya. Berkahnya Masjid Aqsa adalah tanahnya subur, di situ tumbuh tanaman-tanaman yang sangat potensial. Seperti apa? Zaitun, tin, betul kan? Anggur subur di situ. Berkah berikutnya adalah dari Masjid Aqsa inilah lahir beberapa nabi sejak zaman Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya di situ. Berkah. Kemarin saya Jumatan di Solo, itu di masjid yang baru. Ternyata benar juga memberikan keberkahan kepada masyarakat sekeliling di situ. Coba lihat di sana kehidupan, ada kehidupan yang baru di sana. Contoh lain tuh, keberkahan Syekh Abdul Muhi di Pemijahan. Ini Pak Aja tahu dulu karena orang sana. Kalau tidak ada seorang sosok waliullah, tidak akan terjadi keberkahan ekonomi hidup di situ, Pak. Maka insya Allah dengan memarmurkan masjid ini juga Masjid Al-Ar, keberkahan kita. Yakini itu. Orang yang betul-betul ikhlas memakmurkan masjid dijamin berkah. Bahkan berkah di akhiratnya akan mendapat perlindungan khusus nanti.
Betul kan? Batur kapanasan wal kapanasan. Mudah-mudahan dengan inspirasi Allah menyebut minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, umat Muhammad itu tidak lain adalah umat yang dari masjid ke masjid, Pak. Jadi mau ngaku umat Muhammad tarada ke masjid bawa di aku ke Pak. Benar? Sampai ada statement dari Nabi, idza ra'aitumur rajula yulajimul masjid fashhadu lahu bi annahu mu'min. Kalau kamu melihat teman kamu pulang anting ke masjid, maka saksikanlah dia adalah mukmin. Analognya dari situ khawatir lamun anjeun ninggal tatangga tar ka masjid buah-buah imana di mana. Itu aja. Dan insya Allah masjid akan menjadi saksi. Ini saja barangkali peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah sebagaimana Nabi dipanggil bi'abdi. Itu target yang harus kita capai. Target utamanya menjadi hamba Allah adalah dengan sholat, dan sholatnya adalah di masjid, sholat berjamaah. Bapak dan Ibu, ini sampai di sini dulu, saya capek. Tadi malam jam 1 baru nyampe di sini. Alhamdulillah Allah masih memberikan pertolongan bisa hadir. Saya bisa menepati janji Pak Epul dan jamaah. Saya sudah janji hari ini untuk menyampaikan sekilas tentang Isra Mi'raj. Masih banyak yang perlu saya sampaikan sebenarnya, tapi ini saja yang sangat urgen perlu kita miliki dari hikmah ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari segala khilaf. Pasti banyak kekurangan, tetapi walaupun sedikit semoga berkahnya berlimpah. Berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah agama kita, berkah keluarga kita. Dan Allah selalu melindungi kita. Istiqomah akhir hayat husnul. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.